laki-laki kandung itu bisa menjadi wali nikah untuk kakak perempuannya yang dulu lahir di luar nikah. Nabi kita dengan tegas bersabda, al-waladu lil firash walil ahiri al-hajaru. Anak itu dinasabkan pada pemilik kasur. Maksudnya apa? Pada suami yang sah secara syariat. Walil ahiri, sedangkan bagi laki-laki pezina, bagi laki-laki yang berzina, al-hajaru, dia terhalang. Terhalang, tidak mendapatkan hak perwalian, tidak mendapatkan hak apapun terkait dengan anak tadi. Maka betapa kejinya perbuatan zina. Sehingga Allah larang kita untuk mendekat saja tidak boleh, dilarang dengan sangat tegas oleh Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat-dekat dengan zina, karena zina itu satu perbuatan keji dan jalan yang amat sangat buruk. Nah, pena era sepiro, namun madorotnya luar biasa. Tidak hanya pada diri pelakunya saja, pada orang lain juga terdampak. Orang tuanya menanggung malu, anak yang dilahirkan tidak punya bapak. Kan luar biasa, keegoisan dua orang, laki dan perempuan tadi, karena memenuhi hasrat syahwat duniawi, syahwat setan, tetapi menimpakan madharat kepada orang lain, maka itu keji. Maka Nabi dengan tegas, anak itu hanya dinasabkan pada pemilik kasur, yaitu suami yang sah secara syariat. Sedangkan laki-laki yang berzina, dia terhalang, tidak mendapat apapun. Ya, maka anak perempuan yang terlahir karena polai wong tuane tadi, di luar nikah yang sah secara agama, itu tidak punya wali nasab. Maka jika akan menikah, nanti menggunakan wali hakim. Anaknya tidak salah, namun kena getahnya karena pola orang tuanya. Loh, kalau begitu Islam kejam? Tidak. Justru Islam sangat menjaga hubungan nasab. Salah satunya, jangan berzina. Dekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Itu dalam rangka salah satunya menjaga nasab, biar jelas nasabnya. Kalau sampai zina tadi, kemudian yang perempuan hamil melahirkan, lalu anaknya sopo. Meskipun laki-lakinya tadi mengakui itu anaknya, namun secara syariat tetap tidak sah sebagai anaknya. Luar biasa toh, kejinya perbuatan zina. Nah, sekarang kalau ada yang sering kita dengar itu pertanyaan yang didahulukan, meski bagaimana sekarang nikahnya dan lain sebagainya. Padahal kalau masalah nikah itu mudah. Dengan wali hakim sah sudah. Yang menjadi PR sekarang, orang tuanya tadi loh harus bertobat. Kalau di Indonesia ini diterapkan hukum Islam, itu sudah dicambuk itu. 100 kali az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. An-Nur ayat 2 itu ya. Nah, kalau di Indonesia ini pena hamil di luar nikah, hukumannya apa? Dinikahkan, dirame-rame, ya di umumnya wong nikah itu loh.
Nah makanya tidak menyebabkan orang jera, sehingga dengan enaknya sudah banyak zina, hubungan layaknya suami istri, wah engko nek hamil nak dinikahi, nggak ada efek jeranya. Nah, ini kalau nikah tadi adik perempuan, anak perempuan tadi, adik laki-lakinya maupun kakak laki-lakinya itu tidak bisa menjadi wali, nasabnya wali nikah tidak bisa. Kalau mau nikah walinya wali hakim. Misalkan adik laki-lakinya itu sah lahirnya secara syariat. Karena tadi sudah nikah, lahir kakak perempuan, kemudian lahir adik. Adiknya laki-laki. Nah, kebetulan bapaknya sudah tidak ada. Atau bapaknya masih ada. Nah, bapaknya ini tidak sah menjadi wali nikah kakak perempuannya tadi. Begitu pula adik laki-lakinya tidak sah. Maka kakak perempuan tadi yang mau nikah harus dengan wali hakim. Karena ini dengan wali hakim, maka mau tidak mau nanti akan menjelaskan kenapa kok wali hakim. Padahal bapaknya ada, adiknya ada, adik laki-lakinya. Ya, hati-hati ya, ini warga MTA maupun simpatisannya jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Kalau sampai itu terjadi, nikmatnya tidak seberapa, tapi sengsara dunia akhirat kalau tidak tobat. Terus jangan lantas punya pikiran, ya wis sekarang tak zina dulu nanti tobat. Nah, jangan. Itu pola pikir orang tidak waras seperti itu. Yo nek engko ada waktu untuk tobat, lah nek pas zina diparani malaikat maut terus gimana? Sudah, para pemuda-pemudi MTA ini kalau memang sudah ingin nikah, siap nikah. Kalau belum bisa, tahan ya, dengan puasa. Tidak usah pacaran-pacaran. Biar dikatakan tidak seperti temannya, biar dikatakan tidak gaul, tidak modern, tidak apa-apa. Namun selamat di hadapan Allah dunia akhirat. Apalah arti punya pacar kalau ternyata di hadapan Allah tidak selamat. Tidak apa-apa. Tidak punya pacar. Dikatakan ora payu, ora apa-apa. Tidak apa-apa, enggak payu menurut kacamata manusia. Namun di hadapan Allah mulia. Kalau pemuda-pemudi MTA ini jangan pernah ya, berpacaran. Kalau memang sudah siap nikah. Hati-hati. Oh ini pacaran syar'i, piye pacaran syar'i kuwi? Sekarang kan semuanya syar'i. Oh ini pacaran syar'i. Bagaimana pacaran syar'i itu? Langsung nikah. Ta'aruf, cocok, lamar, nikah. Oke, ada lagi? Apa hukumnya bila suami tidak menafkahi istrinya, Ustaz? An-Nisa 34, diingat kembali itu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yakni wanita.
dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Seorang laki-laki itu kalau sudah menikah, menurut ayat ini dia punya kewajiban. Yang pertama, dia sebagai pelindung pemimpin bagi istri dan keluarga. Maka seorang laki-laki kalau sudah menikah, dia punya kewajiban membimbing istrinya ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Kalau itu tidak dilakukan, maka suami tadi berdosa. Kewajiban seorang suami menggandeng tangan istrinya untuk menuju jalan yang Allah ridhoi. Ini kewajiban pertama. Yang kedua, memberikan nafkah lahir batin. Maka suami semaksimalnya memberi nafkah lahir maupun batin. Kalau tadi dikatakan bagaimana seorang suami yang tidak memberi nafkah, kalau betul demikian maka suami tadi berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dan selain itu, membimbing dan menafkahi, seorang suami wajib mempergauli istri dengan cara ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan sikap yang ma'ruf, sikap yang baik. Ini diantara kewajiban-kewajiban suami. Begitu pula istri. Seorang perempuan kalau sudah menikah, maka dia juga punya kewajiban, yang mana kewajiban istri itu menjadi haknya suami. Kewajiban suami menjadi haknya istri. Baik suami maupun istri, kalau tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka keduanya berdosa. Suami tidak berusaha memberi nafkah istri, waktunya habis untuk kesenangan sendiri. Apalagi suami, bahwa pertanyaan Ahad pagi yang tempo dulu itu, suaminya waktunya habis untuk bermain game online. Ya toh? Ada toh pertanyaan itu? Sehingga tidak ngurus nafkah anak istrinya. Suami yang seperti ini berdosa, zalim dia. Istri juga begitu. Kalau suami sudah berusaha semaksimalnya memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik lahir maupun batin, juga sudah mengarahkan dengan maksimal, kok istri terus menuntut lebih, berarti istrinya juga zalim. Istrinya zalim. Karena terkait dengan kewajiban yang harus diberikan tadi, semuanya qadrul istita'ah, semaksimal suami. Jadi suami ini harus berusaha dulu maksimal. Jangan tanpa usaha terus mengatakan wong piye-piye aku ya wis berusaha kok, padahal belum berusaha. Nah, kalau sudah berusaha sepenuh hati, jiwa dan raga memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Allah titipkan tidak sesuai dengan keinginan istri, kewajiban istri tetap berterima kasih.
tetap mensyukuri apa yang diberikan oleh suami setelah suami tadi bekerja dengan maksimal. Misalkan istri punya keinginan diberi belanja 1 bulan misalkan sekian juta, taruhlah 1 juta misalkan. Suami sudah banting tulang kerja semaksimalnya. Namun qadarullah Allah titipkan hanya 700, 800. Istrinya kewajibannya tetap mensyukuri. Karena dengan syukur itu akan Allah munculkan rasa qanaah, akan Allah turunkan pertolongannya. Muncul rasa syukur. Maka kalau memang suami sudah menunaikan kewajiban semaksimalnya, kewajiban istri juga ditunaikan semaksimalnya. Maka istri-istri yang solehah itu yang taat pada Allah. Qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Dan juga yang menjaga diri tatkala suami tidak di rumah. Jangan malah suami tidak di rumah, istri memasukkan laki-laki lain ke rumahnya. Kesempatan mumpung suami tidak di rumah, kemudian laki-laki lain diundang datang ke rumah. Istri yang seperti ini istri yang tidak baik, istri yang keji, khobisat. Kenapa kok istri wajib menjaga diri tatkala suami tidak di rumah? Kenapa istri wajib berbakti pada suami? Karena Allah telah menjaga para istri itu. Dengan cara bagaimana? Allah mewajibkan para suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah istrinya dan anak-anaknya, serta mempergauli istri dan keluarga dengan cara yang baik. Maka kalau ada suami yang tidak menafkahi istri, suami ini jelas berdosa. Karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan rumah tangga. Sedangkan Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap di antara kalian itu adalah pemimpin. Dan yang namanya pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kepemimpinannya. Ya. Salah satunya, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyyatih. Seorang suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga itu. Dan pasti suami itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak mungkin tidak, karena ini sudah janji ketetapan yang disabdakan oleh Nabi. Dan Nabi tidak mungkin bohong. Kalau Nabi sudah berjanji, sudah membuat satu ketetapan bahwa seorang suami pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak tentang kepemimpinannya dalam rumah tangga itu. Suami menunaikan kewajibannya atau tidak, membimbing istri ke jalan Allah atau tidak, memberi nafkah istri atau tidak, mempergauli istri dengan cara yang santun, dengan sikap yang baik atau tidak. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nabi yang buat ketetapan. Begitu pula seorang istri. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Dan seorang istri juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya nanti. Apakah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau justru berlaku sebaliknya, setiap saat berbuat nusus. Ya, melupakan kewajiban, melalaikan kewajiban, pergi dari rumah tanpa pamit.
Ketika sedang marah-marah dengan suami, cekcok dengan suami, tanpa pamit langsung pergi meninggalkan rumah. Itu berarti perempuan seperti itu, istri berlaku nusus. Ya, berlaku nusus. Nah, kalau ada istri yang nusus, kewajiban suami, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhun. Nasihati para istri yang berbuat nusus. Kemudian kalau perlu pisah ranjang, kalau perlu lagi pukul. Ya, pukul loh ya, bukan hajar. Biar jelas sebagai pendidikan tarbiyah. Tapi ingat, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika para istri itu taat pada suaminya selama suami tidak ngajak pada maksiat, maka jangan coba-coba seorang suami mencari-cari alasan untuk menimpakan kesulitan pada istri. Kalau para istri sudah mentaati suaminya dengan baik, para suami jangan coba-coba mencari-cari kesalahan istri, dilarang oleh Allah. Mencari-cari kesalahan istri untuk menimpakan pada istri kesulitan demi kesulitan, padahal istri sudah mentaati. Termasuk istri sudah bersyukur, berterima kasih terus pada suami terhadap apa yang diberikan oleh suami setelah maksimal suami berusaha. Kalau ada istri yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih terhadap pemberian suami, nafkah dari suami setelah suami berusaha maksimal, istri yang seperti ini tidak akan dilihat oleh Allah pada hari akhir nanti. La yanzurullah azza wa jalla ilam ra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah itu tidak akan pernah melihat pada hari kiamat nanti pada seorang istri yang dia tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih pada suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, tidak pernah merasa cukup atas pemberian suaminya yang telah diusahakan maksimal. Selalu kurang, menuntut lebih. Padahal suaminya sudah bekerja pagi sampai pagi, sudah mati-matian, bahkan mungkin mati tenanan juga. Tapi istri ada yang senantiasa menuntut untuk apa? Memenuhi kebutuhan gaya hidup, gebyar dunia, glamor dunia, biar seperti teman-teman yang lain. Teman perempuannya punya tas ini mahal, pengen minta suaminya, padahal jelas-jelas gaji suami tidak memungkinkan. Bisa beli ning rong sasi ora makan, bisa beli tas namun 3 bulan 4 bulan tidak makan sak keluarga. Betul nopo-nopo masing penting tumbas tas mengke ame utang. Nah, ini istri yang seperti ini, istri yang tidak pernah bersyukur. Maka jangan harap nanti di hari akhir dilihat oleh Allah. Kalau tidak dilihat oleh Allah, jangan harap akan Allah masukkan ke surga. Seret ke neraka. Nah, maka suami istri ya, kita sama-sama orang beriman. Maka membina rumah tangga, pahamilah kewajiban masing-masing. Tunaikan dengan baik. Suami tunaikan kewajibannya. Membimbing istri ke jalan Allah. Menafkahi istri lahir batin dan juga anak-anaknya. Kemudian mempergauli istri dengan sikap yang ma'ruf wis toh, ojo emosinan apalagi KDRT. Nauzubillah. Apalagi caci maki. Wis caci maki yo KDRT, plak wis. Wis rene api itu tipe suami ketujuh dalam hadis panjang itu. Ya, likul lidain lahudaun. Semua aib manusia ada pada dirinya. Ada suami yang tipenya dia pemarah, dilampiaskan hanya dengan ucapan, magian, ning tidak mukul. Ada yang pemarah, diam tapi plak-plak tanpa ngomong.
Namun ada tipe suami, ya mengumpulkan antara cacian dan makian, ya muni-muni, ya ngebuki. Nah, tipe suami seperti ini ibaratnya aib yang dimiliki oleh banyak orang dipek dewi. Dipek dewi. Maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri dengan sikap ma'ruf yang baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat 19. Bisa jadi kamu benci pada istrimu, ada sesuatu yang kamu benci pada istrimu, bisa jadi di balik itu Allah sudah siapkan kebaikan yang banyak. Ya, suami tidak melaksanakan kewajibannya pasti berdosa. Istri juga demikian. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri pasti berdosa. Dan dosa tempatnya tidak di surga kalau tidak tobat. Ya, ada lagi.